Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memaksakan perpindahan ASN ke IKN. Menurut Jokowi, perpindahan ASN itu menunggu dengan kesiapan infrastruktur yang ada. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aswar Anas menyiapkan 2 skenario perpindahan ASN. Pertama, jika ASN harus sharing hunian, maka sebanyak 3.200 ASN akan diberangkatkan pada tahap pertama di bulan Oktober. Skenario kedua, tanpa sharing hunian, maka hanya 1.700 ASN yang akan pergi pada tahap pertama. Dengan demikian, Anas meminta agar ASN muda tidak khawatir karena mereka tidak akan sharing dan bisa membawa putra-putrinya. Anas juga melaporkan hunian ASN akan siap pada Oktober 2024. Ada sebanyak 47 tower yang tersedia, di mana 12 tower diperuntukkan bagi TNI dan Polri. Lalu sisanya untuk ASN. Anas pun memastikan pihaknya sudah menyiapkan skenario mengenai hunian ASN ini. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan tengah mengkaji perihal rencana penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini. Salah satunya yakni PLTU Suralaya. Menurut Luhut, penutupan Suralaya dikarenakan menimbulkan banyak polusi. Dengan penutupan ini, diharapkan dapat mengurangi polusi Jakarta. Di samping itu, pemerintah juga akan mendorong percepatan implementasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan penggunaan bahan bakar minyak rendah sulfur. Sebab pemerintah selama ini harus mengeluarkan dana 38 triliun rupiah untuk biaya berobat masyarakat akibat polusi yang ditimbulkan. Sebelumnya, Kementerian SDM membuka peluang rencana penghentian operasional PLTU selain PLTU Cirebon 1. Adapun dari hasil studi, terdapat 13 unit PLTU yang berpotensi dimatikan lebih cepat dari rencana awal. Meski demikian, Enia mengaku dari 13 unit PLTU tersebut, 5 diantaranya apabila dibiarkan saja sebetulnya juga akan mati dengan sendirinya pada 2030. Karena itu, Menteri SDM Arifin Tasrif memilih skema coal phase down. Dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik. Kementerian PPN Bappenas memproyeksikan penjualan retail akan mengalami peningkatan penjualan sepanjang 2024. Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas, Laksmi Kusumawati mengatakan, proyeksi peningkatan penjualan retail itu terlihat dari indeks keyakinan konsumen pada Juli 2024 yang mencapai level 123,4. Angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya berkisar di angka 123,3. Menurutnya, peningkatan indeks keyakinan konsumen tersebut menunjukkan adanya kepercayaan konsumen yang lebih tinggi terhadap kondisi ekonomi, sehingga mampu mendorong peningkatan belanja di sektor retail. Berdasarkan hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia, kinerja penjualan eceran pada Juli 2024 diperkirakan meningkat. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real Juli 2024 yang diperkirakan mencapai 212 atau secara tahunan tumbuh 4,3%. Namun jika dilihat lebih lanjut, indeks penjualan real Juli 2024 sebenarnya lebih rendah dibandingkan Juni 2024, tercatat lebih tinggi yakni 229. Kementerian Perdagangan bersama Komite Anti-Dumping Indonesia atau KADI telah selesai menginvestigasi dan memberikan rekomendasi bea masuk tambahan berupa bea masuk anti-dumping atau BMAD atas keramik impor asal China kepada Kementerian Keuangan. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan mengatakan, surat rekomendasi BMAD sudah diserahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan saat ini hanya tinggal menunggu aturan BMAD tersebut diterbitkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Adapun untuk besaran BMAD yang akan dikenakan berkisar 40 hingga 50%. Sementara terkait penetapan BMAD 200%, Kasan menjelaskan angka itu baru hasil rekomendasi dari KADI, belum menghitung pertimbangan dari pemohon dan dampak ke hilir seperti apa. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memang mengatakan bea masuk tambahan berupa BMAD yang akan dikenakan atas keramik impor asal China adalah sebesar 45 hingga 50%. Amerika Serikat menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya ke Israel dengan total nilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 320 triliun rupiah. Pentagon mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah menyetujui kemungkinan penjualan jet tempur F-15 dan peralatan senilai hampir 19 miliar dolar Amerika Serikat.
Langkah ini mempertegas dukungan kuat Amerika Serikat terhadap Israel yang merupakan sekutu utama di Timur Tengah, terutama saat Israel sedang melancarkan perang di jalur Gaza yang telah menghancurkan wilayah Palestina tersebut. Meskipun Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata ke Israel, Washington juga berusaha untuk mengatur kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang berpotensi mencegah perang yang lebih luas di Timur Tengah. Kekhawatiran akan perang yang akan lebih besar meningkat sejak pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan komandan militer Hezbollah Fuad Shukr di Beirut, yang keduanya memicu ancaman balasan terhadap Israel.